apa yang akan ditempuh untuk memperbaiki data dan juga secara strategis memperbaiki tatanan ataupun pemberian BLT ataupun bansos agar benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini balik ke Indonesia Emas 2045, itu satu program yang memang siapapun presidennya tidak akan bisa sampai 2045. Jadi masih minimum another president will come 2034 atau 2029 yang akan melanjutkan. Dan balik ini semua ke human capital, manusia, SDM. Kalau kita semua setuju, bagaimana kita meningkatkan produktivitas SDM yang ada. Jadi sekarang saya ngomong ke realitasnya. Bansos itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pemerintahan yang adil, ya kan, dan yang baik kepada semua stakeholder, shareholder yang ada. Jadi kalau kita ngomong bansos, sebagian besar ini balik kepada masyarakat atau misalnya saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah kalau salah satu program yang diajukan Pak Prabowo adalah soal makan gratis. Ini kan yang kita belum makan siang gratis yang sudah been done di negara-negara lain, ya kan? Dan ini boleh memang, disampaikan negara-negara lainnya apa? misalnya kita contoh di Malaysia sudah ada, tapi tidak disebutkan kan? Malaysia melakukan, di India dilakukan secara masif, ya kan? Dan ini semua adalah program yang dimana kita harus memberi the tummy. The tummy has to be there sebelum bisa ngasih the brain. Jadi saya setuju sama Ibu, what you need in human capital, makan gizi yang cukup, ilmu yang cukup, dan hanya tentu kesehatan yang cukup. Ini have to be available buat semua warga negara. Memang salah satu program yang disebut oleh Pak Prabowo adalah mengenai makan siang gratis. Dan nanti tentunya tentang pendanaan untuk sekolah, pendanaan juga untuk education dan kesehatan, itu juga salah satu utama yang harus terus kita lakukan. Utamanya adalah makan siang dan susu gratis, tapi BLT tetap dijalankan ya, Tentu saja. Mas Pandu ya. Dan saya juga ingin melihat mungkin slide yang disampaikan visi misi dari Paslon nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kalau tidak salah bisa ditampilkan mungkin. Nomor 3 itu adalah mengenai bantuan langsung untuk pencairan serta pengeboran sumber air. Silakan Mas, apa signifikansi dari hal ini dari kacamata Ini jujur Paslon 2? kan kalau Pak Prabowo selalu bicara tentang apa yang ada di atas dari tanah, itu is the only wealth yang benar-benar kita punya. Itu adalah yang ada di tanah, di atas tanah, dan di bawah tanah. Ini jujur untuk intensifikasi kemampuan sumber daya alam yang kita punya untuk masyarakat secara luas. Sesimpel itu. Jadi memang untuk ya semua hal, agraria, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Dan ini juga balik tentang sebutan soal food estate yang kemarin banyak disebut-sebut sampai rame. The purpose menurut saya sih very clear, karena saya juga tahu artinya adalah bagaimana peningkatan ekstensifikasi yield dari suatu tempat. Ini kan tentang eksekusi. Idenya is good. Sekarang kita eksekusikan saja. Semakin besar yield itu, semakin bagus produktivitas itu, pie-nya juga tambah besar. Semua juga bakal benefit dari itu. Jadi dalam hal ini simpelnya jika tanahnya subur, masyarakatnya sejahtera. Sesimpel itu. Oke, Mas Pandu, saya juga ingin tanya, kira-kira kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih, masalah pendataan ini juga akan diselesaikannya bagaimana? Tadi Mas Pandu bilang sudah ada case studies ya, kemarin ada peduli lindungi gitu ya. Tapi kan dalam hal ini mungkin akan banyak tantangan lagi ke depan yang merapikan. Kalau nggak ada tantangan ya kita di surga. Silakan. Tantangan itu malah gimana, Mas? Makanya kita bikin semua bekerja. Ini which is good. Tadi Pak Gito juga bilang soal NPWP, which is a great idea. There's so much informasi di sana. Kita satukan aja dan kita bisa menggunakan teknologi ini untuk semua. Soal bantuan bayaran, cash itu kan sekarang kita bisa bayar pakai elektronik. Apalagi nanti kita ada roll out dari sisi digital infrastructure, baik itu data center, roll out of 5G. Siap orang punya HP sekarang, hidup dari HP. Bagaimana kalau kita bisa memberikan bansos itu semua lewat HP? Contoh kan, essentially you can give a handphone ke setiap orang. Contoh lah. Tapi ya don't forget, menurut saya sekarang dengan adanya IT, dengan adanya AI, kita belum pernah bicara bagaimana AI bisa membantu negara seperti Indonesia dan data. Menurut saya nih upside-nya luar biasa buat Indonesia. Contohnya seperti apa sih Mas dalam hal AI? Kalau misalnya ini adalah sebenarnya jujur adalah dari sisi produktivitas kerjaan. Nah ini bagaimana orang bisa belajar lebih cepat lagi menggunakan komputer, mobile phone untuk belajar sesuatu menggunakan AI. Dan itu very simple. Sekarang contohnya ChatGPT yang bisa kita gunain. Saya yakin teman-teman di CNBC sudah menggunakan ChatGPT kapan-kapan untuk membuat pertanyaan buat hari ini atau menanyakan sesuatu. It's as simple as that sebenarnya. Oke.